Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan saya Resta Jukwa dengan NIM J1E124071. Hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan obat anti jamur. Yang pertama sini adalah pengantar infeksi jamur. Kita akan memahami patogen jamur dan tingkatan infeksinya pada manusia. Pertama di sini ada klasifikasi infeksi jamur terbagi menjadi tiga, mikosis terbagi menjadi tiga yaitu superficial, subkutan, dan sistemik. Superficial ini adalah infeksi yang terbatas pada lapisan luar kulit, kuku, dan rambut. Contohnya adalah panu dan infeksi dermatofita. Subkutan itu ada infeksi yang menembus dermis, dia itu jadi jaringan subkutan, otot, atau fasia, sering disebabkan oleh trauma tusukan yang memasukkan spora jamur. Sistemik itu infeksi organ yang dalam seperti paru-paru, otak, dan lain-lain. Sangat berbahaya dan sering terjadi pada pasien dengan sistem imun lemah. Target utama obat anti jamur. Perbedaan sel jamur dan manusia itu, jamur adalah organisme eukariotik sehingga selnya mirip dengan sel manusia. Hal ini membuat pengembangan obat anti jamur menantang agar tidak toksik bagi inang. Target farmakologis utama meliputi membran sel, dinding sel, dan asam nukleat. Membran sel itu mengandung ergosterol, berbeda dengan kolesterol pada manusia. Kalau dinding sel itu mengandung kitin dan beta-glukan, tidak ada pada sel manusia. Kalau asam nukleat, dia itu menghambat sintesis DNA atau RNA jamur. Klasifikasi dan golongan obat. Golongan obat anti jamur utama ada golongan azol, golongan polin, dan golongan asinoxandin, di mana obat yang sering diresepkan baik oral maupun topikal bekerja dengan menghambat sintesis ergosterol itu namanya golongan azol. Kalau golongan polin itu obat spektrum luas yang berikatan langsung dengan membran sel jamur, sering digunakan untuk infeksi parah. Kalau golongan asinoxandin itu golongan agen anti jamur yang relatif baru menargetkan dinding sel jamur yang rentan. Golongan polin itu ada amfoterisin B dan nystatin. Mekanisme kerjanya mengikat secara spesifik pada ergosterol di membran sel jamur. Ikatan ini menyebabkan pembentukan pori-pori atau saluran buatan. Dampaknya membran bocor menyebabkan hilangnya ion intraseluler seperti kalium dan makromolekul berujung pada kematian sel fungisida. Amfoterisin B itu atau gold standard itu untuk infeksi jamur sistemik yang mengancam jiwa diberikan secara intravena. Kalau nystatin terlalu toksik untuk sistemik, digunakan secara topikal atau oral untuk infeksi superficial, misalnya kandidiasis oral. Kalau golongan azol itu mekanisme kerjanya menghambat enzim lanusterol 14 alfa demitalase, enzim sitokrom P450 jamur. Enzim ini krusial dalam mengubah lanusterol menjadi ergosterol. Penipisan ergosterol merusak struktur dan fungsi membran sel, menghambat pertumbuhan sel. Pembagian golongan amidazol dan tiazol. Amidazol itu ada ketoconazol, miconazol, chloriprazole. Itu biasanya digunakan untuk infeksi topikal karena insiden toksisitas hati yang lebih tinggi jika sistemik. Kalau tiazol itu fluconazol, iltraconazol, voriconazol. Itu memiliki spektrum luas, distribusi sistemik lebih baik dan lebih sedikit efek samping dibandingkan dengan imidazol. Kalau golongan esinoxandin itu menghambat dinding sel, di mana obat seperti kasfofungin, mikafungin, dan andidulafungin itu menargetkan kompleks enzim beta 1,3-deglukan sintase. Blokade ini menghambat pembentukan beta-glukan yang merupakan komponen struktural penting yang menyusun dinding sel jamur. Karena sel manusia tidak memiliki dinding sel maupun beta-glukan, obat ini memiliki toksisitas selektif yang sangat baik dan efek samping yang minimal pada pasien. Ringkasan perbandingan anti jamur di sini teman-teman bisa lihat golongan obat, target aksi, contoh obat terkemuka dan sifat umumnya bisa dilihat dalam tabel ini. Efek samping dan perhatian klinis kita bisa lihat di sini ada obat-obatan yang bersifat nefrototoksisitas merupakan efek samping paling signifikan dari amfoterisin B tadi. Pemantauan fungsi ginjal dan hidrasi yang cukup sangat diperlukan untuk pemberian terapi intravena. Kalau hepatotoksisitas, beberapa golongan azol terutama ketoconazol berisiko merusak fungsi hati. Tes fungsi hati disarankan pada penggunaan jangka panjang untuk obat golongan azol. Kalau interaksi obat golongan azol merupakan inhibitor kuat enzim sitokrom P450 hati. Ini dapat meningkatkan konsentrasi darah dari obat ini
yang dikonsumsi bersamaan. Misalnya kayak warfarin dan statin. Berikutnya resistensi jamur, itu mutasi pada jamur target atau mekanisme influx PAPS, pompaan obat keluar dari sel menyebabkan masalah resistensi terutama pada Candida non-apical terhadap fluconazole. Sekian dari pemaparan materi tentang jamur.